Kemarin kan Pak Anies Baswedan ini gagal nih jadi calon gubernur DKI ini. Ya. Nah di situ ada apa kira-kira yang Prof lihat ini? Ya kalau saya sih mencurigai ya, karena Anda tahu ya bahwa biar gimana pun Anies ini pernah menjadi calon presiden, ya. Dan perolehan suaranya, ya, walaupun realnya kita nggak tahu ya, tapi yang jelas perolehan suaranya itu kan nomor 2 setelah Prabowo, ya kan. Walaupun saya juga curiga ya, kenapa demikian? Karena kan Anda tahu waktu itu kan sistem penghitungan elektroniknya apa namanya itu KPU itu kan juga sangat aneh bin ajaib ya, karena angkanya itu yang ini masuk, ini tetap aja naik gitu kan. Jadi Anda maksudnya tahu kan. Jadi kalau ada data masuk, itu data yang dimiliki oleh Prabowo dan Gibran itu bukannya kemudian berkurang, tapi tetap aja dia naik sesuai dengan masuknya suara-suara baru untuk Ganjar dan Anies gitu kan. Jadi ya seperti itulah ya. Ya dan Anda juga tahu bagaimana Presiden Jokowi juga mengatur supaya anaknya itu bisa masuk menjadi calon wakil presiden. MK, ya. Bukan itu aja ya. Ya itu satu hal ya. Dan maaf, saya harus ngomong terus terang di sini ya, bahwa pada saat teman-teman ahli hukum itu ya mengeritik persoalan pernikahan adiknya Pak Jokowi dengan ketua MK pada saat itu ya, apa namanya itu Anwar Usman. Saya waktu itu cukup aneh aja ya, karena saya waktu itu di Tunisia, saya bilang, apaan sih teman-teman nih, kok orang mau nikah aja kok diributin gitu kan. Dan Jokowi kan juga nggak emang mencari kesempatan apa gitu kan, dia juga masa jabatannya kan udah berakhir, udah 2 kali gitu kan, akan berakhir gitu kan. Saya nggak tahu bahwa rupanya dia diam-diam pengen mendapatkan periode ketiga misalnya kan, itu satu. Kedua, rupanya dia juga diam-diam mempersiapkan supaya anaknya bisa masuk menjadi calon wapres ya, calon wakil presiden ya. Dan dia tahu begitu dia lihat, ini rupanya ada aturan umur 40 kan. Gimana kemudian diatur, ya macam-macam lah ya. Itu namanya rekayasa hukum dan rekayasa politik itu dilakukan. Nah, ketika itu terjadi, disitulah yang benar-benar saya langsung berbalik arah dari yang tadinya mendukung menjadi orang yang paling kritis ya. Saya bukan mengatakan paling benci ya, tapi paling kritis terhadap Jokowi dan keluarganya gitu kan. Karena Anda bisa bayangkan ya, bagaimana kalau kemudian Mahkamah Konstitusi suatu lembaga yang bisa menjaga apakah sebuah undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak gitu kan, tiba-tiba diintervensi kan. Kemudian MK juga diatur supaya apa istilahnya itu, pokoknya memenuhi keinginan dia lah, padahal urusan itu kan sebelumnya ya, tidak sedikit orang bicara ini adalah persoalan open legal policy, dan karena itu bukan MK yang harusnya memutuskan tapi DPR dan Presiden gitu kan. Jadi ya soal itulah. Nah, kembali ke Pak Anies Baswedan nih. Ya tadi. Anies kan juga gitu ya. Kan surveinya itu tinggi banget nih kalau calon pilkada DKI kemarin kemungkinan besar. Jadi kalau kita lihat memang kalau survei dari harian Kompas ya, Litbang Kompas itu menunjukkan cukup tinggi ya, 29 kalau nggak salah sekian buat Anies, dan kalau si siapa namanya itu Kaisang itu cuma 1% kalau nggak salah ya. Demikian juga di Jawa Tengah ya. Jawa Tengah saya pikir tinggi banget gitu Kaisang, rupanya juga cuma 6% aja tuh. Dan Anda tahu ya, walaupun jumlah penduduk DKI itu seperberapa dari penduduk Jawa Barat, tapi biar gimana pun Jakarta itu tetap lebih menjadi pusat perhatian ya sebagai ibu kota negara ya. Dan itu tentunya siapa yang akan menjadi gubernur DKI itu akan memiliki apa istilahnya kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan sorotan televisi, pemberitaan radio dan sebagainya. Karena kan Anda tahu kalau dalam komunikasi politik ya, itu kan yang menentukan itu siapa yang bicara ya. Siapa yang bicara melalui media apa, dan kemudian
bagaimana apa namanya itu impact-nya kan. Gitu. Jadi Harold Roosevelt kan, who says what with what channel ya, and with what effect gitu kan. Nah, kalau misalnya Anies punya jabatan sebagai Gubernur DKI, tentunya dia akan menonjol terus ya. Apakah ini ada semacam penjagalan terlihat? Iya, iya, karena biar bagaimanapun Jokowi itu kan masih pengen agar anaknya yang bernama Gibran itu bisa menjadi calon presiden pada 2029 gitu kan. Oh, jadi seorang Anies Baswedan menjadi ancaman besar di tahun 2029. Oh iya, iya. Ya, dan makanya saya juga selalu mengatakan pada para pendukung Prabowo juga ya, jangan Anda kemudian enak aja terus dukung apa namanya itu Jokowi begitu ya, karena biar gimana pun hati-hati loh ya, bahwa bukan mustahil Prabowo juga bisa aja masuk ke dalam perangkap Jokowi itu ya, karena Jokowi kan juga biar gimana pun kan tidak ingin Gibran itu nanti bersaing dengan Prabowo pada 2029 yang akan datang ya, sebagai bukan calon presiden dan calon wakil presiden, tapi sama-sama calon presiden gitu kan. Itu ya, walaupun kalau buat saya maaf kata ya, Gibran itu nggak level lah. Bukan cuma buat Anies, buat Prabowo juga nggak level. Kenapa ya? Karena biar bagaimanapun ya, bagaimana dia bisa memiliki suatu wawasan berpikir yang baik ya, kalau dia di rumah nggak pernah baca. Anda nonton lah itu ya di narasinya Najwa Shihab ya. Jadi di rumah membaca itu bukan budaya keluarga. Bukan budaya keluarga kan. Kalau saya kan budaya keluarga saya, termasuk anak saya masih kecil ya, itu baca. Ya. Bukan cuma gara-gara misalnya kalau dalam Islam kan kami kan juga diajarkan ya. Itu kan apa istilahnya itu ayat pertama atau kalimat pertama yang diturunkan Tuhan itu adalah Iqra, bacalah ya. Membaca itu bisa juga dalam artian membaca, tapi juga Anda bisa membaca situasi. Nah kalau kemudian dia nggak pernah baca, bagaimana kemudian dia bisa mengerti? Wawasan nggak bisa luas ya? Wawasan nggak bisa luas, bagaimana kemudian kita bisa apa namanya itu mendapatkan suatu decision making untuk publik yang baik gitu kan?